Guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Sandbox. Ini adalah salah satu kripto yang cukup banyak yang minta untuk dibahas, gitu ya. Dan gue udah tahu ini sudah ngepam. Buat apa dibahas? Justru kenapa kita bahas? Karena ngepamnya, ya alasannya kenapa dia ngepam, gitu. Dan apakah ini kepamnya karena hype saja atau secara fundamental bagus? Nah, jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai The Sandbox atau mungkin yang lebih sering dikenal dengan native assetnya yang bernama Sand. Nah, jadi bisa dibilang beberapa koin yang masuk ke dalam kategori metaverse ini sedang hangat-hangatnya diperbicarakan. Kenapa? Karena kita lihat harganya yang luar biasa ngepump ya. Kita lihat, boom, ngepumpnya dengan luar biasa. Jadi otomatis karena pump ini banyak yang tertarik. Jadi pada hari ini, gue ingatkan sekali lagi, I know ini sudah ngepump. Dan tujuan kenapa gue ngebahas adalah karena banyak yang request mengenai fundamentalnya seperti apa sih. Ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai fundamentalnya. Dan kita lihat Sandbox ini adalah cryptocurrency dengan ranking ke-54 ya. Dengan market cap sebesar 3,3 miliar US dollars. Dibilang ekstrim besar, enggak juga ya. Jadi masih medium lah mungkin masuknya ya. Enggak sampai terlalu tinggi. Tapi enggak resikonya enggak setinggi kayak kalau kita main yang low cap. Gitu. Tapi keep in mind kita lihat volumenya itu sekarang luar biasa tinggi ya. Ini market cap-nya saja bahkan kalah dengan volume 24 jam terakhir. Artinya apa? Sekarang sedang banyak sekali transaksi gitu. Dan ya kenapa menurut gue ya karena sekarang lagi hype banget gitu. Dan sekarang saja hari ini itu all time high dari Sand ya. Jadi kita akan coba bahas lebih dalam mengenai si projectnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke projectnya ada satu hal lagi yang kita bahas yaitu mengenai supply dia ya. Jadi kita di sini bisa lihat max supply dia itu ada 3 miliar token ya. Dan ini bentuknya ERC20 ya. Dia token dari ERC20 bentuknya. Dan kalau kita lihat di sini dia baru 30% yang tersirkulasi di pasar dengan total max supply 3 miliar. Berarti masih cukup besar selling pressure dari nanti token yang akan masuk ke market. Jadi itu harus kita keep in mind ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Sandbox ini apa. Kalau lu baca overall di sini sebenarnya cukup mirip dengan project-project metaverse lainnya, di mana lu bisa build tanah lu bisa beli tanah di sini, lu bisa ubah ini, ubah itu, lu bisa ganti avatar kalian, dibikin sesuai sama yang kita pengen, beli NFT dan lain-lain. Tapi yang unik dari Sandbox ini adalah dia ini awalnya sudah launch di 2011 dan ini didesain oleh Pixel. Nah, jadi si Sandbox ini awalnya ada di mobile game gitu ya di 2016. Di mana akhirnya yang versi mobile game yang 2D-nya ini diubah menjadi The Sandbox Evolution. Gitu. Nah, lu technical bisa main di sini. Setahu gue masih ada di Play Store juga ada nih ya. Nah, jadi ini adalah kelanjutan sebenarnya Sandbox yang versi blockchain ini adalah kelanjutan dari The Sandbox yang 2D gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang pengalaman dari tim Sandbox ini sudah cukup panjang, sudah sekitar 10 tahun. Jadi in theory mereka sudah tahu triknya gitu bagaimana cara membuat game yang menarik gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa di official white paper-nya dari Sandbox, tujuan mereka ini untuk membuat satu blockchain teknologi di dalam gaming industri yang sukses, ya tentunya yang sukses ya. Dan penekanan di sini adalah dia membuat satu creative play to earn model. Itu dimana lu bisa mendapatkan ya kalau dalam sini Sand kalau lu membuat suatu game tepatnya di sini ya. Jadi cara paling gampang membayangkan Sandbox adalah seperti lu main Minecraft. Tapi bedanya kalau main Minecraft ya lu bisa dibilang monetisasinya susah gitu ya. Satu-satunya cara monetisasi dari main Minecraft adalah lu build bisa bangunan, bisa mungkin roller coaster sampai apapun itu dan lu posting di YouTube. Udahnya ya orang nonton dan suka gitu ya. Ya lu dapat AdSense gitu. Tapi di sini adalah lu bisa literally membuat game di dalam Sandbox dan stylenya seperti Minecraft. Tetapi kalau misalnya ada orang yang tertarik ingin main game yang lu buat, mereka tinggal bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai Sand. Jadi sebenarnya peluangnya keren.
Dan bisa dibilang ini yang sedikit berbeda dari Decentraland, di mana Decentraland lebih fokus terhadap world building gitu ya, di mana mereka ingin bikin ya bisa dibilang beda pendekatan gitu. Kalau di Sandbox ini lebih ke play to earn. Mana yang bakal lebih sukses ya nggak tahu. Kalau lu bingung mana yang lebih sukses ya lu bisa invest di dua-duanya gitu ya, karena baik lagi ini cryptocurrency, lu nggak harus kawin dengan satu project tertentu, lu bisa diversifikasi portofolio ya. Dan selanjutnya adalah Sand token, ini dipakai untuk transaksi dan juga governance di platformnya, sama persis seperti mana dipakai juga untuk transaksi dan pembelian hal-hal lainnya juga di dalam Decentraland ya. Jadi bisa dibilang Sandbox ini adalah direct kompetitornya dari Decentraland gitu ya. Dan satu lagi ya bisa dibilang ini lebih ke penekanan ya. Dimana yang unik dari Sandbox ini, timnya ini sudah memiliki pengalaman yang cukup lama selama 10 tahun di PixOwl ya, dimana mereka ini membuat the original Sandbox gitu ya, yang 2D, yang sekarang berubah nama menjadi The Sandbox Revolution gitu. Jadi mereka in paper mempunyai pengalaman yang lebih panjang dibandingkan dengan tim Decentraland. Kalau kita tahu Decentraland kan sekitar 2000, kalau nggak salah awal-awal ide itu 2015-2016, dan baru launch tuh ya bisa dibilang pokoknya lebih muda dibandingin Sandbox gitu. Jadi mungkin salah satu keuntungan atau salah satu kelebihan dari Sandbox itu timnya sudah lebih pengalaman. Tapi dengan catatan, Decentraland sudah open beta. Kita sudah bisa main. Kalau sekarang di Sandbox ini masih closed beta. Jadi technically kalau kita nggak punya izin dari Sandbox, kita nggak bisa main. Nggak semua orang bisa main. Sekarang masih closed beta. Rencananya di akhir tahun atau di tahun depan itu kita bisa open beta gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu spekulasinya lagi nih. Andaikan dia buka nanti pas open beta dan bagus, itu bisa-bisa koin Sand ini lebih meledak lagi harganya. Tapi di waktu bersamaan, andaikan ternyata open betanya kacau, penuh dengan bug, dan pokoknya secara experience-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang-orang, ya itu bisa saja membuat Sand malah koreksi luar biasa dalam. Jadi itu salah satu hal yang kita spekulasi. Apakah nanti saat sudah open beta, Sandbox ini akan bisa lebih bagus daripada Decentraland atau malah kacau? Kalau bisa lebih bagus, wow, Sand bisa tambah lebih terbang lagi. Oke, jadi ini dia sandbox.game, yaitu official website dari The Sandbox, atau ya native tokennya Sand ya. Dimana kita bisa lihat overall Sandbox ini cukup mirip ya secara garis besarnya dengan Decentraland ya. Makanya gue bilang ini adalah direct kompetitornya dari Decentraland. Tapi yang unik dari Sandbox, seperti yang gue bilang di depan, dia sudah punya pengalaman yang lebih panjang dalam dunia gaming dibandingkan dengan Decentraland. Dimana gue sudah bilang, ini pertama kali dibuat, atau versi Decentraland pertama, itu sudah dibuat sejak 2011, ya sudah 10 tahun lalu. Maka dari itu partner dia pun lumayan terkenal ya, ada seperti Snoop Dogg, ada The Walking Dead. Ini Walking Dead yang komik ya, bukan yang seri, bukan yang TV series. Lalu dia ada kerjasama dengan Avenged Sevenfold, The Smurfs, Hell Kitchen, dan lain-lain. Bahkan setahu gue The Sandbox ini sudah dibeli juga tanahnya oleh Binance ya. Nah, jadi selain dari itu juga overall Sandbox ini sangat mirip dengan Decentraland, tapi dengan fokus yang lebih ke play to earn kalau Sandbox. Nah, salah satu kritik dari Decentraland adalah, bahkan ini juga diakui oleh CEO dan co-founder dari si Decentraland, adalah mereka kurang fokus terhadap aspek play to earn. Nah, di sini di Sandbox malah bisa dibilang fokus utama mereka adalah play to earn. Jadi seperti yang gue bilang, cara paling gampang untuk membayangkan Sandbox itu adalah lu main Minecraft, tapi bisa dimonetisasi. Lu bisa untung dari sesuatu yang lu bangun di dalam dunia di Sandbox. Kalau di Minecraft ya sudah, paling lu cuma bisa ngasih lihat ke temen lu, atau ya kalau lu monetisasi paling pol itu ya lu bikin YouTube channel dan lu nge-create something gitu. Mungkin bisa ngebuat kayak patung Liberty, lu bisa ngebangun kayak Big Ben dan lain-lain gitu. Hanya itu saja. Tapi kalau di sini, andaikan lu bikin Big Ben di sini gitu ya, dan lu bikin ada game di dalam si Big Ben itu, orang-orang bisa masuk ke dalam game lu dan bayar untuk main experience yang lu buat. Gitu. Nah, itu yang keren dari Sandbox. Dan ya bisa dibilang itu yang sedikit
diabaikan oleh Decentraland. Gitu. Nah, jadi ini selling point dari si Sandbox tuh ya, di daerah situ. Nah, selain dari itu juga, Sandbox secara NFT market ini sudah luar biasa ramai ya. Walaupun konyolnya gamenya masih belum open beta, alias masih close beta gitu ya, masih di testing secara internal, tapi NFT marketnya sudah luar biasa ramai gitu ya, sudah banyak sekali item-item yang bisa kita beli. Walaupun kita belum bisa main gamenya. Dan harganya pun cukup tinggi ya. Kita lihat di sini ada kolam virtual harganya $2.079. Ada ini Kraki. Ini ya mungkin ya eh, avatar kita lah gitu kesannya. Dan banyak lagi. Jadi ini salah satu kelebihan dari si Sandbox. Dia secara NFT marketnya sudah lebih vibrant dibandingkan dengan Decentraland. Walaupun ya Decentraland juga tetap ada sih. Tapi ini lebih besar di Sandbox ya. Tapi di waktu bersamaan seperti yang gue bilang, Sandbox ini masih close beta. Jadi itu spekulasi kita. Andaikan dia lebih boom, lebih besar daripada Decentraland, lebih halus, lebih lancar si gameplaynya, ya itu siap-siap saja Sandbox bisa meledak harganya. Tapi kalau kebalikannya, ya otomatis dia bisa ngedump gitu. Nah, seperti yang kita lihat juga di sini. Jadi ada banyak sekali, bahkan ada sampai NFT collection dari Binance juga tuh. Ada Binance NFT collection, lalu juga ada yang Avenged Sevenfold. Bahkan yang lucu di sini ada juga NFT collection dari CoinMarketCap gitu, walaupun baru sedikit ya, ini sudah sold beberapa nih. Tapi artinya apa? Dia secara overall, secara NFT marketnya terutama lebih hidup gitu ya. Nah, ini dia yang tadi gue sudah tease sedikit di depan, di mana lu bisa membuat game di dalam sandbox di sini ya. Oh, mungkin lebih tepatnya gini, buat gamenya tuh seperti di Minecraft gitu ya. Kan di Minecraft lu bisa bikin kayak roller coaster, lu bisa bikin some kind of experience gitu di dalam si Minecraft. Nah, di sini lu bisa buat lebih advance lagi. Itu lu benar-benar bisa membuat game tanpa perlu coding sama sekali. Ya, di mana lu bisa bikin dengan game maker di sini. Lu bisa download, create for free, dan lu bisa build dan share. Dan lebih kerennya lagi bukan cuma build and share, tapi lu juga bisa profit dari game-game yang lu buat di dalam sandbox. Dan menurut gue ini yang paling unik dari sandbox, di mana lu bisa monetisasi kreativitas lu, ya. Dimana yang kalau sebelumnya mungkin lu yang penyuka Minecraft begitu ya lu hanya bisa ya paling menunjukkan saja gitu kreativitas lu. Untuk monetisasinya lebih susah. Di sini ya, lu bisa literally make money gitu on that. Dan yang gila lagi di sini apa? Lu bisa import hasil kerja lu di Minecraft ke sini gitu ya. Nah, buat kalian yang penasaran dan ingin membuat game di sandbox ini, lu bisa pelajari lebih dalam di sini ya. Karena kalau kita spesifik ngebahas gimana cara buat gamenya, ujung-ujungnya nih video bisa 1 jam mungkin ya. Oke, dan ini dia map dari sandbox ya, dimana kita bisa lihat luar biasa besar, dan setiap titik-titik kosong ini kita technically bisa beli. Kalau kita ada duitnya ya, karena mahal sekarang ya. Ini bahkan sering kali lebih mahal daripada tanah asli yang bisa kita beli di Indonesia ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh nama-nama yang cukup terkenal ya, seperti Atari. Lalu di sini ada juga milik MetaMask. Lalu di mana lagi ya? Snoop Dogg, mana Snoop Dogg nih ya? Waduh, nggak tahu nih, kayaknya udah sangat zoom out ya. Jadi intinya adalah di sini sudah banyak apa ya, mungkin yang di dunia nyata, perusahaan-perusahaan di dunia nyata yang terkenal yang sudah memiliki tanah di si sandbox ini. Jadi ini salah satu hal juga yang unik dari si sandbox dan mungkin menjadi alasan kenapa harga sandbox bisa naik terus ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan lihat secara roadmap-nya ya. Dimana kalau kita lihat roadmap dia awal 2011, Pixel ini di-founded di 2011. Lalu 2012 ini dia launch di iOS yang versi pertamanya ya. Dan seterusnya kalian bisa baca, tapi yang penting adalah yang sekarang-sekarang nih ya, yang lebih dekat-dekat ke sekarang. Nah, kalau kita lihat di kuartal 4 nih ya, sekarang berarti dia adalah yang pertama akan launch the first NFT avatar collection, including IP-based ones. Lalu introduce device staking mechanism on layer 2. Ini udah nih setahu gue, 2 ini udah. Lalu first play to earn season dan explore seasons are live. Ini belum nih kayaknya nih ya. Dan ada seterusnya gitu sampai ke bawah. Jadi kalau kita lihat, salah satu yang penting yang bisa gue highlight adalah di kuartal 2 di 2022 nih, dimana rencananya mereka akan nge-launch DAO mereka gitu. Ini bisa dibilang cukup mirip juga dengan Decentraland. Nah, ini juga yang membedakan secara mendasar Decentraland dengan Sandbox. Untuk sekarang, Sandbox masih 100% dipegang oleh para developernya.
Jadi belum ada pemilihan atau belum ada governance di sandbox yang terdesentralisasi. Nah, kalau di sandbox, kalau di Decentraland itu sudah terjadi. Seperti yang sudah gua kasih lihat di video Decentraland gua, dan buat kalian yang belum lihat bisa juga klik nanti ya video Decentraland gua ada di bawah, atau nanti gua kasih di cards ya. Dimana kalau di Decentraland itu sudah ada pemilihan dalam DAO-nya mereka. Dan itu sudah terjadi. Nah, kalau di sandbox belum. Berarti sampai sekarang sandbox ini masih sangat tersentralisasi dibandingkan dengan Decentraland ya. Dan seterusnya ada banyak lagi ya. Bahkan dia ada rencana di 2022 kuartal 4 ini akan ada mobile versionnya yang launch. Kalau sampai ini sudah launch, ini sudah ada mobilenya, ini bisa nge-boom banget menurut gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si roadmap-nya. Yang penting-pentingnya kalian bisa lanjut baca lagi kalau kalian tertarik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, mumpung tadi kita sudah sedikit singgung mengenai si sandbox ini yang cukup tersentralisasi, sekarang kita akan bahas lagi mengenai salah satu resiko terbesar dari sandbox. Itu adalah sandbox ini, dunia sandbox ini semua hanya ditaruh dalam satu server. Dan servernya itu adalah milik AWS. AWS itu adalah Amazon Web Service. Nah, artinya apa? Kalau sampai yang server si AWS ini compromise, ini semua sandbox akan mati. Gitu, gini lebih tepatnya bukan mati, akan bisa kehack gitu loh kesannya ya. Karena ini single point of failure. Dimana kalau ya kehack ya sudah habis semua. Berbeda dengan Decentraland, mereka menggunakan beberapa server yang terdesentralisasi, walaupun ya dibilang sangat terdesentralisasi juga enggak, tapi ya enggak satu gitu loh. Di sandbox mereka satu. Keuntungannya apa mereka pakai satu? Mereka bisa masuk orang lebih banyak dalam server. Gitu. Karena apa? Semuanya di satu centralized server. Jadi ya sama seperti gini deh. Kenapa Binance Smart Chain lebih murah dan lebih cepat dibandingkan Ethereum? Karena kenapa? Secara sentralisasinya, Binance tuh jauh lebih tersentralisasi dibandingkan dengan Ethereum. Gitu. Nah, jadi in theory BSC tuh lebih secara network lebih gak aman dibandingkan dengan Ethereum. Nah, sandbox juga kurang lebih sama. Secara server, ya secara network dia gitu. Walaupun lebih tepatnya bukan network ya, lebih tepatnya adalah penaruhan game dia gitu. Game dia itu hanya ditaruh di satu server saja. Nah, itu andaikan sampai ke hack, tamat gitu ya. Ya, walaupun seandainya bisa dibenerin lagi pun orang bisa lose trust. Nah, kalau di Decentraland dia dibagi ke beberapa server. Kekurangannya apa? Di Decentraland dia sedikit lebih, yang pertama ya kalau kalian sudah coba main juga mungkin ya sedikit lebih nge-lag lah mungkin gitu kesannya, bahasa kasarnya nge-lag. Dan yang kedua adalah dia nggak bisa sebanyak di sandbox in theory nanti saat dia sudah open beta ya. Karena kalau dia dengan cara centralized di satu server seperti ini, dia bisa masuk lebih banyak orang ke dalam si gamenya ini sendiri. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Decentraland, biasanya lebih kecil. Gitu. Tapi kelebihan Decentraland lebih aman secara kalau di attack. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih salah satu resiko terbesar dari si sandbox. Oke, sekarang kita sandbox akan lihat secara technical analisisnya. Dimana kalau kita lihat dia sedang sangat overbought ya. Di daily-nya dia sedang keluar Bollinger Band sekarang. Di weekly-nya dia sudah 3 minggu keluar dari Bollinger Band. Gitu. Jadi seperti yang gue sudah bahas berkali-kali, saat satu aset terlalu lama di luar dari Bollinger Band, dia pasti akan terkoreksi. Gitu ya. Di sini pun kita lihat ya, dia keluar berapa lama akhirnya turun. Keluar, turun. Sekarang dia sudah keluar 3 minggu dari Bollinger Band. Nah, buat kalian yang sudah dengar mengenai Bollinger Band gue ini, gue sudah bahas mengenai deviasi 2 Bollinger Band. Itu 95% dari harga akan terkonten dalam Bollinger Band. Gitu. Nah, kalau kita lihat, dia sudah 3 kali nih, sudah 3 candle di luar dari Bollinger Band, berarti secara statistik dia akan kembali lagi masuk ke Bollinger Band. Gitu. Jadi, for now, lebih baik kita tunggu dulu. Menurut gua, cara yang konservatifnya, kita bisa saja beli di MA20 di daily, yaitu di $2 lebih 70 sen. Gitu ya. Tapi baik lagi gua tahu pasti ada yang lebih agresif. Ya, karena nggak semua orang konservatif. Ya. Kalau kalian lebih agresif, bisa saja beli di pantulan MA20, yaitu di $3 lebih 16 sen. Gitu. Tapi siap-siap, berarti $3 lebih 16 sen dari posisi MA20, itu sekitar overextension sebesar 16%. Gitu. Dibilang ekstrim, enggak juga. Jadi ya
mungkin dibilang extremely agresif sih enggak lah gitu ya. Tapi masih masuk ke agresif kalau lu beli di pantulan EMA20 di 4-hourly chart. Ya, jadi gue ulangin, buat kalian yang lebih agresif bisa beli di $3 lebih 16 sen, yaitu di EMA20 di 4-hourly chart. Atau buat kalian yang lebih konservatif, bisa beli di MA20 di daily, yaitu di $2 lebih 70 sen. Tapi please keep in mind, ini moving average ya. Jadi pasti akan terus bergerak. Jadi pastikanlah tetap buka chart. Jangan cuma dengar gua ngomong harga berapa, terus lu masukin, ujung-ujungnya bang kok nggak kena. Ya iya kan moving average, bergerak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Dan harus keep in mind juga bahwa sekarang bisa dibilang cryptocurrency metaverse ini sedang ngepump banget. Karena ya itu seperti yang gue sudah bahas di video metaverse gue yang spesifik mengenai metaverse. Gue sudah bahas ini ngepump karena keputusan Mark Zuckerberg untuk mengubah nama Facebook menjadi Meta. Gitu ya. Jadi kalian harus keep that in mind juga. Walaupun menurut gue secara fundamental Sandbox ini sangat menjanjikan. Tapi hati-hati juga, bisa saja dia ada koreksi yang cukup dalam. Jadi jangan kaget kalau sampai ada kemungkinan Sandbox bisa tembus EMA20 ke EMA50, ya bahkan bisa sampai ke EMA50 di daily. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Oke, jadi overall Sandbox ini sebagai satu project itu sangat menarik. Karena kenapa? Bisa dibilang dia sudah punya pengalaman yang cukup panjang, 10 tahun ke belakang ya. Dan juga kita bisa lihat partners dia yang luar biasa juga ya. Dan ya bisa dibilang networking dia salah satu yang terbaik di dunia metaverse. Tetapi one of the biggest risk-nya adalah apa? Dia masih closed beta gitu ya. Berarti kita masih belum bisa main. Berbeda dengan Decentraland, kita sudah bisa coba bermain di dalamnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan positifnya dulu nih. Positifnya setelah open beta ternyata luar biasa, bahkan lebih daripada ekspektasi orang-orang. Yang terjadi apa? Harga Sand bisa tambah naik lagi. Itu kondisi terbaiknya. Terburuknya ternyata apa? Sewaktu dia open beta, wah banyak bug, nge-lag, nge-crash dan lain-lain. Wah siap-siap. Harga Sandbox bisa boom turun ke bawah. Nah itu satu yang kita harus spekulasikan. Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu saat open beta bisa seperti apa. Gitu ya. Karena biasanya game sehebat apapun seringkali terjadi ada masalah di rilisnya. Gitu. Jadi ya itu kita benar-benar nggak tahu aja apakah dia akan bagus atau enggak. Tapi overall, secara project, menurut gue for the long term, it's good. Tapi secara technical analisisnya sedikit, ya bukan sedikit, cukup overheated. Karena sekarang tuh bisa dibilang gini, Metaverse gue setuju, ini secara long term is gonna be a good investment. Tetapi for the short termnya, ini sedikit kepompom oleh Mark Zuckerberg. Karena dia mengubah nama Facebook menjadi Meta. Buktinya apa? Kita lihat semua koin Metaverse, nggak peduli fundamentalnya, semua kepump saat Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook menjadi Meta. Jadi harus tetap pertimbangkan itu juga ya. Tapi overall menurut gue apabila dia sudah terkoreksi dengan cukup, it's gonna be a good investment overall ya. Jadi kurang lebih itu untuk Sandbox. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian juga yang belum mengerti cara baca chart, cara baca candles, moving average, Bollinger Band, bisa klik juga di sini, di mana itu kita akan bahas di tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Binance dan ada rencana mau buat Binance, di bawah ada affiliate link gua, di mana kita akan mendapatkan, bukan kita ya, lu akan mendapatkan kickback sebesar 10% atau diskon fee sebesar 10%. Ya. Dan buat kalian juga yang belum join Telegram grup kita, bisa join, di mana di situ kita akan bahas cryptocurrency dengan lebih santai dan bentuknya dua arah ya, jadi diskusi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.